Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan kasus tentang intercompany profit fixed asset, yaitu PT BCA menjual lahan kepada anak usaha yaitu PT BCA Finance, yang bersumber dari berita wartaekonomi.co.id. Sebelumnya, izin kami perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 6 anggota, yaitu Rani Ramadanti, Heksa Ainuzakiyah, Tri Andini Kosasi, Mina Ramhaniyah Azizah, Ai Yulia Fatima, Amelia Putri Andini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kasusnya. BCA jual lahan ke anak usaha. Nah, di sini PT BCA melakukan transaksi penjualan aset dengan pihak terafiliasinya, yaitu BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 17 April 2017 di hadapan Notaris Tanti Herawati, SH. Aset tersebut merupakan anggunan yang diambil alih atau AYDA yang diperoleh perseroan pada tanggal 15 April 2016 melalui kompensasi agunan. Sekretaris perusahaan BCA, Jan Hendra, mengatakan saat ini sudah terdapat banyak penawaran terhadap AYDA tersebut. Dari nilai ambil alih sebesar 6,5 miliar, BCA Finance akhirnya menjadi penawaran tertinggi, yakni 7 miliar. Di sini terdapat kasus, yaitu transaksi penjualan aset dengan pihak terafiliasinya, yaitu Bank BCA dengan BCA Finance, yang dilakukan pada 17 April 2017, yang sebelumnya PT BCA ini telah membeli aset tersebut dari kompensasi agunan pada tanggal 15 April 2016 dengan nilai 6,5 miliar. Kemudian PT BCA menjual asetnya kepada pihak terafiliasi, yaitu BCA Finance, dengan nilai 7 miliar pada tanggal 17 April 2017. Baik, di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih perlakuan akuntansi terhadap transaksi pada kasus tersebut. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita simak terlebih dahulu slide selanjutnya yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Seperti yang telah dijelaskan pada kasus di awal, di mana PT Bank Sentral Asia Tbk melakukan transaksi penjualan terhadap BCA Finance. Transaksi tersebut terjadi pada tahun 2017. Atas transaksi tersebut, kita bisa mengetahui bahwa PT Bank Sentral Asia Tbk sebagai parent atau induk perusahaan dan BCA Finance sebagai subsidiari atau anak perusahaan. PT Bank Sentral Asia Tbk mempunyai saham pada BCA Finance dengan kepemilikan sebesar 99,576%, sering disebut sebagai CI, dan sisanya 0,424% sering disebut sebagai NCI atau kepentingan non-pengendali. Namun, NCI ini akan muncul apabila terjadi transaksi secara upstream. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai intercompany profit fixed asset yang di dalamnya terdapat transaksi upstream dan juga downstream. Upstream di sini merupakan transaksi hilir yang dimana dari subsidiary menjual kepada parents, sedangkan downstream transaksi hulu yang dimana parents menjual kepada subsidiary. Kemudian saya di sini juga akan menjelaskan apa saja perbedaan dari upstream dan downstream. Perbedaannya yaitu yang pertama,
Dalam upstream, transaksi penjualannya dari subsidiary ke parent atau yang tadi sudah disebutkan hilir. Jadi jika persediaan tersebut berhasil terjual kepada pihak ketiga atau pihak eksternal, maka pengakuan laba menjadi untuk NCI dan untuk CI karena transaksinya secara hilir. Kemudian perbedaan dengan transaksi downstream yaitu transaksi penjualannya dari parent ke subsidiary atau transaksi hulu. Sehingga jika berhasil persediaan tersebut terjual kepada pihak ketiga atau eksternal, maka pengakuan labanya menjadi untuk CI seluruhnya karena transaksi ini merupakan transaksi hulu yang tidak melibatkan subsidiary di dalamnya. Jadi transaksinya dari parent langsung ke subsidiary. Jadi labanya langsung diakui seluruhnya oleh CI. Kemudian, jika terjadi penjualan antara parents dan subsidiary, maka laba diakui sebagai unrealized gain karena laba tersebut belum terrealisasi dan transaksi tersebut masih transaksi internal. Dan jika parent dan subsidiary telah menjual kepada pihak ketiga atau non-afiliasi, maka laba diakui sebagai realized gain karena laba telah terrealisasi. Jadi, begitu perbedaan dari transaksi upstream dan juga downstream. Selanjutnya, pada tanggal 17 April 2017, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA melakukan transaksi penjualan aset dengan pihak terafiliasinya, yaitu BCA Finance. Aset tersebut merupakan agunan yang diambil alih dari nilai ambil alihnya itu sebesar 6,5 miliar dan BCA Finance merupakan penawar tertinggi yaitu sebesar 7 miliar. Selanjutnya, ini merupakan ilustrasi dari PT Bank Sentral Asia Tbk atau kita sebut sebagai parents yang menjual asetnya kepada BCA Finance atau kita sebut subsidiary. Karena di sini transaksinya penjualan dari parents menuju subsidiary, maka transaksi tersebut disebut dengan transaksi downstream. Nah, di sini penjualannya itu sebesar 7 miliar, kemudian COGS-nya sebesar 6,5 miliar, didapatkan unrealized gain-nya sebesar 500 juta. Unrealized gain merupakan laba yang belum terrealisasi karena barangnya masih dalam lingkup perusahaan. Nah, karena di sini transaksinya downstream, maka laba yang dihasilkan 100% ke CI. Kemudian ada perlakuan akuntansi. Di sini ada jurnal untuk penjualan aset, di mana PT Bank Sentral Asia Tbk melakukan transaksi penjualan aset dengan pihak terafiliasinya BCA Finance yang dilakukan pada tanggal 17 April 2017. Aset tersebut merupakan anggunan yang diambil alih yang diperoleh perseroan pada tanggal 15 April 2016 melalui kompensasi anggunan. BCA Finance di sini akhirnya menjadi penawar tertinggi, yakni sebesar 7 miliar dari nilai ambil alih sebesar 6,5 miliar. Maka untuk jurnal transaksinya pada saat jual belinya, jurnal yang dibuat parent company atau penjual yaitu kas sebesar 7 miliar di debit, lalu di kreditnya ada tanah sebesar 6,5 miliar dan keuntungan penjualan tanah sebesar 500 juta. Di sini kenapa ada non-depresiasi atau tidak ada penyusutan karena berupa tanah? Karena tanah hanyalah tempat berdirinya gedung atau bangunan suatu tempat usaha, sehingga kelihatannya seolah-olah tidak digunakan dalam operasional perusahaan. Maka dari itu, tanah tidak disusutkan. Akan tetapi, jika tanah tersebut digunakan secara produktif, misalnya tanah yang digunakan untuk perkebunan, maka tanah tersebut akan disusutkan. Selanjutnya ada jurnal eliminasi. Untuk jurnal eliminasinya itu ini pada saat terjadinya non-depreciable plan asset, di mana
dilakukan di tahun 2017 antara BCA sebagai parent dan BCA Finance sebagai subsidiary. Jurnal eliminasinya itu di debitnya keuntungan penjualan tanah dan di kreditnya itu tanah sebesar 500 juta. Dan 500 juta tersebut ini merupakan unrealized gain yang didapat dari penjualannya itu sebesar 7 miliar dengan nilai ambil alihnya itu sebesar 6,5 miliar sehingga didapat unrealized gain-nya sebesar 500 juta. Dan selanjutnya pada tahun berikutnya ketika plan aset belum terjual, maka jurnalnya itu di debitnya investasi pada PT Finance BCA dan di kreditnya itu tanah sebesar 500 juta dan 500 jutanya itu rupanya unrealized gain-nya tadi. Karena transaksi ini merupakan downstream di mana dari hulu ke hilir atau dari parents ke subsidiary, maka yang diakuinya itu hanya CI-nya saja sepenuhnya karena CI-nya itu sepenuhnya dan tidak muncul NCI karena ini tuh kan transaksinya downstream. NCI itu akan muncul apabila di transaksi upstream di mana itu dari subsidiary ke parents. Baik, selanjutnya kesimpulan dari kasus yang telah dibahas dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi yang dilakukan oleh kedua perusahaan yaitu PT BCA dengan PT BCA Finance merupakan transaksi downstream, di mana PT BCA sebagai induk perusahaan menjual aset tetapnya berupa lahan kepada PT BCA Finance selaku anak perusahaan. Nah, transaksi penjualan yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini tidak mengakui adanya pihak NCI dikarenakan yang menjual aset tetapnya itu ialah induk perusahaan. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.